Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya terus berdoa buat saudara yang mengikuti siaran ini, saudara tetap di dalam berkat Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, bisa melewati segala situasi, bisa melewati segala keadaan, dan saudara melewatinya di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam 1 Petrus pada pasal 4, pada ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, saudara, dunia tidak pernah bertambah tenang. Ingat dulu di sini, kalau kita mau cari ketenangan dimanapun, mau healing satu kenyataan adalah dunia tidak pernah bertambah tenang. Tetapi firman Tuhan meminta kita yang menjadi tenang. Ketika Petrus menuliskan ayat ini kepada jemaat yang hidup di dalam tekanan, memang situasinya adalah ada penganiayaan, ada ketidakpastian, ada berita buruk, ada masa depan yang tidak jelas. Nah, kata-kata ini bukan datang dari situasi yang nyaman, tetapi kata-kata ini disampaikan Petrus datang dari seorang rasul yang melihat dunia ini semakin hari semakin gelap. Dan justru di saat seperti itu, Petrus malahan berkata, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi dengan kata lain, semakin dunia kacau, ya semakin kita harus tenang. Semakin banyak tekanan, semakin kita harus jernih lagi untuk melihat kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa berharap sama dunia. Harapan kita hanya kepada apa kata firman. Yang kedua, tenang adalah keadaan roh, bukan suasana sekitar. Kalau ujian dikatakan harap tenang. Jadi situasi yang mereka tekankan. Tapi di sini tenang bukanlah keadaan roh. Petrus tidak berkata jika semuanya aman, barulah tenang dan bisa berdoa. Tidak. Justru Petrus berkata, tenanglah dulu, baru kamu dapat berdoa. Nah, ini adalah pola rohani yang penting. Tenang, baru bisa mencapai doa yang efektif. Bukan kacau, lalu doa asal-asalan, dan tidak mendengar suara Tuhan karena kekacauan. Nah, ketenangan bukan berarti perasaan kita tidak terganggu. Ketenangan itu berarti kita tidak dikuasai kecemasan. Ketenangan berarti pikiran kita tidak lari kemana-mana. Ketenangan berarti fokus kita kembali kepada Tuhan. Pelajaran yang ketiga adalah kuasailah dirimu. Ingat baik-baik, hanya Anda yang bisa menguasai diri Anda sendiri, tidak orang lain. Artinya, kendalikan fokus Anda. Petrus berkata, kuasailah dirimu. Dalam bahasa asli ini berarti berpikirlah secara waras atau tetap jernih. Artinya, jangan biarkan kekhawatiran itu menenggelamkan Anda. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita dapat mengontrol kemana kita mengarahkan pikiran dan hati kita. Kita dapat berkata dalam batin, Tuhan, Engkaulah tempat fokus. Engkau lebih besar daripada segala ketakutan ini. Nah, ketika hati kita tenang, maka doa kita akan menjadi lebih dalam. Ketika pikiran kita jernih, maka kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Yang keempat, saudara, tenang bukan berarti pasif. Karena tenang adalah posisi iman. Tenang tidak berarti kita tidak peduli. Tenang bukan berarti tidak bergerak. Tenang juga bukan berarti kita pura-pura kuat. Tenang itu berarti kita datang kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang memegang segala kendali. Ketika hati kita tenang, maka kita dapat berdoa bukan dari tempat panik, tetapi dari tempat percaya. Doa dari ketenangan jauh lebih kuat daripada doa dari ketakutan. Doa dari ketenangan itu adalah membawa iman. Doa dari ketenangan itu membawa kepada arah yang jelas. Doa dari ketenangan membawa keputusan yang bijaksana. Lalu, mengapa Tuhan ingin kita tenang saat kita berdoa? Karena Anda tidak akan dapat menangkap suara Tuhan dalam keadaan hati yang sedang kacau. Suara Tuhan itu halus. Tuntunan Tuhan itu lembut. Hikmat Tuhan muncul di hati yang diam. Dalam Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tidak heran, Petrus berkata, tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan itu membuka jalan hikmat. Ketenangan membuka jalan bagi iman. Ketenangan membuka pintu bagi mujizat. Dan yang keenam, hidup di akhir zaman itu membutuhkan hati yang tenang. Petrus membuka ayat ini dengan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan
bahwa dunia akan terus berubah cepat. Karena itu, kita membutuhkan ketenangan dalam pikiran, kestabilan dalam hati, dan kedewasaan di dalam doa. Ini bukan waktunya untuk panik. Ini bukan waktunya untuk reaktif. Ini bukan waktu untuk menjadi umat yang tenang, dan ini adalah waktu untuk menjadi umat yang tenang. Dan mulailah kita berdoa dengan iman. Nah, berarti aplikasi pribadi kita di hari ini. Coba deh ambil waktu tenang hari ini. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk coba berhenti sejenak. Coba tarik nafas, letakkan bebanmu di kakinya Yesus, lalu tenangkan pikiranmu. Dan mulailah berdoa, bukan dengan kata-kata yang terburu-buru, tetapi dengan hati yang percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan bekerja. Mari coba katakan, Tuhan, aku mau menenangkan hatiku. Aku mau menguasai diriku. Aku mau masuk hadirat-Mu, dan aku berdoa dengan iman. Nah, ketika Anda melakukan ini, Anda akan merasakan damai yang tidak datang dari dunia, tapi dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Anda. So, saya closing dengan doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk menjadi tenang di tengah badai. Ajari kami menguasai diri dan menenangkan pikiran, dan datang kepadamu dengan doa yang penuh iman. Jadikan kami umat yang tetap teguh, tetap percaya, dan tetap mendengar suara. Di dalam nama Yesus, kami percaya Roh Kudus tidak pernah tinggal diam. Roh Kudus terus menguatkan kami untuk melewati segala sesuatunya. Dan kami dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan selanjutnya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom.